Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Alamanzila Klabat ini dengan NIM 2023 Sekarang saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang dibuat dengan jurnal Artificial Intelligence atau AI Driven Optimization of Supply Chain Management through Enterprise Resource Planning. Baik, selanjutnya pertama kita mulai dengan pendahuluan atau penjelasan. Pertama kita harus mengenal tentang SCM dan ERP. SCM atau dengan istilah manajemen rantai pasokan adalah elemen kunci dalam operasi bisnis modern. SCM itu mencakup koordinasi dan integrasi dari semua aktivitas yang terlibat dalam proses pengadaan, produksi, dan distribusi produk kepada pelanggan. Dalam konteks SCM, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasokan secara keseluruhan, mulai dari pengolahan persediaan hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Selanjutnya ada ERP. ERP adalah sebuah sistem perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola berbagai proses bisnis mereka, termasuk keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan pengolahan persediaan. Integrasi kecerdasan buatan atau AI ke dalam sistem ERP dapat membantu dalam analisis data yang lebih canggih, pemodelan prediktif, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efisien. Selanjutnya ada alur dari judul tersebut adalah yang pertama adalah roles aplikasi AI di SCM dan ERP. AI dapat memperbaiki kemampuan SCM dan ERP melalui peningkatan kemampuan pemantauan, pemrosesan permintaan, pengelolaan stok, optimasi logistik, dan pengurangan risiko. AI juga dapat mempengaruhi proses keputusan dan kolaborasi dalam jaringan SCM. Yaitu AI dapat membantu sangat di SCM dan ERP dengan cara kemampuan pemantauan, pemrosesan permintaan, dan pengelolaan stok. Yang kedua adalah benefit dan pertelitian AI di SCM dan ERP. AI dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperbaiki produk. Jadi AI dapat membantu SCM dan ERP di meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperbaiki produk. Namun ada beberapa penelitian yang harus dihadapi seperti kualitas data, integrasi dengan sistem lama, biaya awal tinggi, dan ketakutan kerja. Jadi AI juga ada seperti kelemahannya. Jadi harus berhati-hati juga. 3 ada ethical consideration. Jurnal ini menjelaskan bahwa ada beberapa aspek etis yang perlu dipertimbangkan dalam pengadopsian AI di SCM dan ERP, seperti risiko penggantian pekerjaan, kemahiran kerja, dan penggunaan data. Jadi AI juga ada risikonya seperti penggantian pekerja dan kemahiran kerja. Selanjutnya ada pendapat ahli. Yang pertama, pendapat ahli dari Aldriven SCM 2011 mengatakan bahwa teknologi AI memiliki potensi untuk mengubah industri SCM. AI dapat membantu dalam pemantauan, pemrosesan permintaan, pengelolaan stok, optimasi logistik, dan pengurangan risiko. Teknologi AI dapat juga membantu dalam proses keputusan dan kolaborasi dalam jaringan SCM. Yang kedua adalah pendapat ahli dari ERP mengatakan bahwa sistem ERP dapat membantu dalam mengintegrasikan proses bisnis perusahaan, memfasilitasi integrasi antara unit bisnis, dan memberikan kemudahan implementasi ERP dapat juga mengubah industri SCM, terutama dalam skala manufaktur. Selanjutnya adalah jenis. Jenis jurnal ini merupakan studi yang melakukan pengumpulan data melalui suatu survei yang komprehensif terhadap manajer supply chain dan profesional IT. Jurnal ini merupakan hasil dari studi kuantitatif yang menyebutkan bahwa sistem ERP dapat menawarkan fitur yang signifikan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keputusan dalam operasi supply chain. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa integrasi AI dapat sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan memperbaiki pemenuhan pelanggan di berbagai industri. Jadi jurnal ini juga menjelaskan tentang hubungan AI di ERP yang meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya. Jadi AI dapat membantu di sistem ERP.
Jurnal ini juga menjelaskan bahwa pengadopsian AI di SCM adalah sebuah paradigma baru yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin menjaga posisi kompetitif dalam pasar yang terus berkembang. Jadi AI juga membantu di sistem SCM untuk meningkatkan perusahaan mereka dan bisa untuk menyaingi kompetitif di pasar. Dan ini telah disusun. Selanjutnya adalah manfaat dari AI di sistem SCM dan ERP adalah pertama adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan rantai pasok termasuk pemantauan data, pemrosesan permintaan, pengelolaan stok dan optimasi logistik. Yang kedua adalah prediksi dan analisis. AI dapat membantu dalam prediksi tren dan disuruh dalam rantai pasok yang mengurangi risiko dan memperbaiki pemenuhan pelanggan. Jadi AI itu membantu untuk memprediksi pasar dan stok dan mengurangi risiko kerugian di pasar. Ketiga adalah keputusan dan pengendalian. AI dapat membantu dalam proses keputusan dan pengendalian dalam rantai pasok yang mengurangi biaya dan memperbaiki produk. Jadi AI juga bisa membantu di pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Saudara. Simpulan tentang jurnal Artificial Intelligence Driven Optimization of Supply Chain Management Through Enterprise Resource Planning Integration, atau bahasa Indonesianya adalah optimasi manajemen rantai pemasakan berbasis kecerdasan buatan melalui perencanaan sumber daya perusahaan. Adalah bahwa integrasi AI dalam sistem ERP dapat membantu dalam mengoptimalkan rantai pasok dengan mengubah proses keputusan, mengurangi biaya, dan memperbaiki pemenuhan pelanggan. Jurnal ini menjelaskan bahwa AI dapat membantu dalam pemantauan data, pengurusan permintaan, pengelolaan stok, dan optimasi logistik. AI dapat juga membantu dalam pengurangan risiko dan pengurangan biaya. Jadi AI bekerja sangat baik dalam sistem ERP dan SCM ini. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa pengaplikasian AI di SCM adalah sebuah paradigma baru yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin menjaga posisi kompetitif dalam pasar yang terus berkembang. Selanjutnya, saran analisis lebih mendalam. Jadi di saran jurnal ini saya memilih analisis lebih mendalam karena melakukan analisis yang lebih mendalam tentang implementasi etis dari penggunaan kecerdasan buatan dalam SCM melalui integrasi ERP. Hal ini penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari teknologi ini. Itu kita harus menganalisis mendalam juga tentang AI untuk mengurangi kerugian dalam perusahaan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf Bu, saya ini mulut saya atau saat bicara agak susah soalnya lagi cedera yang bagian kiri, jadi mulut yang bagian kiri lumpuh dan bagian kiri lumpuh semua, jadi susah buat bicara normal. Udah itu jauh. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.